Saya merasa pada saat itu susah banget cari pekerjaan, ya. Saya melamar kemanapun tidak ada yang menerima, padahal saat itu ijazah saya itu ijazah D3. Bawa ini ya, dibawa ini langsung sekarang. Ya, aku mau cobain yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Tiklas di sini di channel Zero to One. Yeah. Alhamdulillah, senang saya bisa kembali lagi bicara-bicara di sini di video dan bisa ngobrol sama kalian. Nah, hari ini saya mau bercerita ya. Awal mula kenapa kok saya bisa masuk di Pialang itu kenapa ceritanya ya. Jadi 2012 ya, 2012 saya keluar dari toko Apple ya. Jadi saya pernah cerita dulu saya itu sales ya. Jadi seorang sales yang kerjanya itu di dalam tokonya itu jualan produk-produknya Apple-nya Steve Jobs ya. Jadi kita jual iPad, iPhone, iPod dan lain-lain. Itu tahun 2000, saya start 2011 di sana, kerja di sana. Jadi kita diajari bagaimana jualan device ya, device Apple dan lain-lain itu kita situ berjualan, dan saya memang di situ jadi selain jadi teknisi juga saya juga bekerja di situ sebagai sales penjual device Apple. Nah, 2012 akhir saya resign dari situ, saya keluar, terus saya cari kerja lagi ya. Saya merasa pada saat itu susah banget cari pekerjaan ya. Saya melamar kemanapun tidak ada yang menerima, padahal saat itu ijazah saya itu ijazah D3. Saya alumni dari Universitas Airlangga Surabaya Fakultas Ekonomi, D3 Ekonomi ya. Lalu saya ngelamar kemana-mana sampai pernah saya itu ngelamar di toko aksesoris wanita. Namanya itu Strawberry, kalau tidak salah ya, namanya Strawberry. Jadi karakternya itu tokonya itu warna pink semua, bahkan semua sales tokonya itu atau pramuniaga tokonya itu semuanya pakai baju pink ya di dalam toko tersebut. Toko itu sebenarnya mencari tamatan-tamatan SMA aja, cuman karena saya di D3 saya berpikir bahwa pas mungkin peluang saya lebih besar ya, karena saya dulu punya pengalaman di Apple, terus saya juga D3 ternyata tidak diterima ya. Saya pusing cari kerja. Saya dulu setiap hari Sabtu di koran Jawa Pos itu banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka. Akhirnya saya sering banget ikutan daftar semua lowongan pekerjaan yang ada di koran Jawa Pos hari Sabtu tersebut ya. Nah, saat itu tiba-tiba ada lowongan namanya itu KPPUN, saya ingat banget namanya lowongannya. Itu Komisi Penyelenggara Perdagangan Umum Negara ya, KPPUN, Komisi Penyelenggara Perdagangan Umum Negara. Saya ingat banget itu. Dia tidak mulu-mulu, minimal ijazah SMA, terus habis itu kirimnya lewat PO Box ya, kirimnya itu lewat pos, masuk ke PO Box. Nah, itu tidak kirim ke kantornya langsung. Itu banyak banget yang teman-teman saya juga lihat iklan itu, dan akhirnya mereka datang dan kami ketemu di kantor pos untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, ternyata lowongan tersebut adalah Pialang. Memang Pialang. Itu namanya lowongannya itu dari PT Equity World Futures dulu. Jadi saya masuk ke situ, pertama kali kita interview, habis itu dia mau keterima, oke diterima. Setelah itu ikuti training dulu selama seminggu. Nah, saya bingung, ini perusahaan apa kok komisi perdagangan? Saya lihat di kantornya itu ada banyak ruangan, dalam satu ruangan itu banyak orang, dan satu ruangan itu punya TV screen besar banget, dan itu isinya grafik-grafik semua, grafik harga yang naik turun. Saya pikir ini perusahaan apa? Saya ikuti trainingnya selama seminggu. Di akhir training itu di hari Jumat itu semua banyak orang ya datang. Itu katanya orang-orang yang sudah berhasil di situ, mereka ngomongin saya dulu penghasilannya segini, saya penghasilannya segini banyak. Bahkan ada yang ngomong pada saat itu ratusan juta. Saya tanpa berpikir negatif ya, saya optimis aja, ternyata wah bisa ya, ternyata ada pekerjaan yang bisa menghasilkan
ratusan juta dalam sebulan, ya. Sementara teman-teman saya waktu training itu mereka semuanya sudah pesimis aja rasanya. Mereka, aduh, kayaknya nipu ini nipu ini bu. Ternyata di pikiran saya pikirnya optimis. Saya tidak merasa ini tertipu. Saya pengen coba. Saat itu saya pengen coba, dan ada satu tim saya itu 5 orang, mereka semua resign, cuman saya saja sendiri yang meneruskan bekerja di situ setelah ikut training. Jadi di situ awal-mulanya saya bisa bekerja di Pialang. Jadi kesimpulannya yang saya bisa sampaikan kepada kalian, kalau kalian mendapatkan satu peluang, ya, itu alangkah lebih baik kalian optimis dulu, ya. Kalian coba dulu, jangan belum kalian mencoba terus kalian langsung pesimis, langsung kalian ini tidak baik dan lain-lain. Itu kalau menurut prinsip saya itu kurang bijak, ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu ibaratnya kita ini lagi perang. Sebelum kita perang sudah dimulai, kita sudah nyerah duluan. Nah, kalau saya tidak seperti itu, saya pasti coba dulu, ya. Nah, lanjut dari cerita tadi, akhirnya setelah saya bekerja 2 minggu setelah itu saya closing, ya. Akun nasabah pertama saya closing. Setelah bulan berikutnya saya closing lagi, dan akhirnya saya bisa dapat komisi yang besar saat itu. Jadi jangan gampang ngejudge, ya, jangan gampang memberikan penilaian bahwa ini penipu, ini, jangan terlalu. Jadi alangkah lebih baik kalian coba dulu. Kalau kalian sudah mencoba dan ternyata memang gagal di situ, tidak apa-apa. At least kalian dapat pengalaman dan ilmu yang bermanfaat dari sana, ya. Tapi kalau kalian belum apa-apa sudah menjudge ini menipu, ini gagal dan lain-lain, susah banget kalau kalian mau dapatkan peluang yang di tempat lain, ya. Saya pikir itu dulu dari saya di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, silahkan di like. Kalau tidak suka, ya dislike aja, silahkan, bebas. Dan kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial media, dan jangan lupa subscribe channel ini, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.